video ini saya akan membacakan sebuah cerita anak dengan teknik membaca nyaring. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Goretti Bella dari Universitas Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi teman-teman, sebelum saya membacakan ceritanya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu membaca nyaring dan tujuannya. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibaca dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis. Membaca nyaring juga bertujuan melatih siswa dengan tepat dan mudah dalam mengubah tulisan menjadi suara dengan memperhatikan ucapan, tekanan, dan irama. Jadi secara singkat itu saja teman-teman. Sekarang saya akan membacakan ceritanya. Di cerita ini, saya akan membacakan dengan teknik membaca nyaring dengan judul Kancil dan Harimau. Pada suatu hari, seekor tikus yang sedang asik bermain di tengah hutan. Tikus berkeliling sambil bernyanyi dengan riang. Namun, karena keasikan bermain, dia tidak sadar sudah berjalan terlalu jauh dari rumahnya. Akhirnya, tikus menyadari dia bermain sangat jauh dari rumahnya. Tikus pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, karena masuk hutan terlalu jauh, ia pun tersesat. Ketika tikus mencari jalan pulang, bukannya ia menemukan jalan, malah tersasar di sarang harimau yang sedang tertidur. Tikus pun sangat ketakutan. Ia melihat harimau yang sedang tertidur lelap. Ia langsung memutuskan untuk mencari jalan keluar. Namun, karena takut dan panik, ia malah lari naik ke atas hidung si harimau. Harimau pun terbangun dan sangat marah, karena waktu istirahatnya diganggu. Karena sangat marah, harimau pun menangkap tikus malang tersebut dan mencengkram dengan kukunya yang tajam. Pada saat bersamaan, Kancil sedang asik minum di sebuah sungai yang letaknya tidak jauh dari tempat si tikus. Kancil mendengar suatu teriakan ketakutan. Ia langsung mencari di mana suara ini. Ia sangat terkejut melihat seekor tikus yang siap akan dimangsa seekor harimau yang sangat besar. Kancil pun merasa sangat takut melihat harimau yang sangat besar. Namun, hatinya ingin sekali membantu si tikus. Akhirnya, Kancil pun memberanikan diri mendekati mereka. Kancil menghampiri tikus dan harimau. Tikus sangat senang melihat Kancil datang. Ia sangat berharap Kancil dapat menolongnya. Kancil datang dengan gaya yang sangat bijak. Namun, ia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kancil langsung menyapa kedua hewan tersebut. "Sedang apa kalian? Sepertinya sedang bermain. Apa boleh aku ikut bermain bersama?" tanya si Kancil. Melihat Kancil, harimau sangat terkejut. "Hahaha, berani sekali kau datang ke sini. Kebetulan perutku sangat lapar," kata si harimau dengan sangat tegas. "Hahaha, kenapa aku harus takut? Hei kau harimau, aku takut padamu. Aha, aku bisa mengalahkan semua hewan di sini. Akulah raja di hutan ini," jawab si Kancil. Harimau sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan si Kancil. Namun, ia merasa penasaran. "Apa benar yang kau katakan?" tanya harimau. "Kau tidak percaya padaku? Jika kau masih tidak percaya, kau bisa menanyakan langsung pada penasehat," jawab Kancil. "Penasehat? Haha, gimana aku bisa menemukan penasehat ini?" tanya harimau yang mulai penasaran. "Hei harimau, kau pura-pura tidak tahu siapa penasehatku. Dan sekarang kau cengkeram itu. Dia adalah penasehatku, penasehat kepercayaan. Di sini dia sangat disegani. Jika sampai terjadi apa-apa dengan dia, aku tidak akan memaafkanmu harimau," jawab Kancil dengan sok tegas. Harimau mulai terperangah dengan cerita si Kancil. Harimau adalah penghuni baru di hutan ini. Jadi, ia memang tidak tahu tentang semua hal di hutan ini, termasuk siapa raja hutannya. "Hei tikus, apa benar yang dikatakan si Kancil? Dia raja di hutan ini?" tanya harimau kepada tikus. Tikus menyadari bahwa si Kancil berbohong untuk menolongnya. Ia pun mengikuti alur cerita yang dibuat si Kancil. "Iya, benar. Kancil ada raja hutan di hutan ini. Dan aku adalah penasehat kepercayaan sang raja hutan. Di hutan ini Kancil sangat ditakuti dan dihormati oleh semua hewan.
Jika kau masih tidak percaya, kau bisa langsung tanyakan pada hewan-hewan yang lain, jawab si tikus. Mendengar jawaban dari tikus, ia mulai merasa takut. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takutnya, karena harimau adalah hewan yang harus ditakuti. Ia tidak mau dikalahkan oleh hewan seperti kancil. Hahaha, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian berdua. Mana buktinya? Jika apa yang kalian katakan benar, tanya harimau. Kancil pun merasa bingung. Bagaimana ia bisa membuktikan kebohongannya? Namun, karena kecerdikannya, ia berusaha tetap tenang di hadapan harimau, meskipun sebenarnya ia merasa takut. Kau masih tidak percaya? Bukti, baiklah. Beberapa hari yang lalu aku sudah mengalahkan harimau besar sepertimu. Harimau itu bersikap sangat kurang ajar. Aku masih menyimpan kepalanya di pinggir sungai karena untuk peringatan bagi hewan-hewan lain agar tidak bersikap kurang ajar di hutan ini. Jika kau mau bukti, aku akan menunjukkan langsung. Namun, setelah aku tunjukkan, kau tidak boleh menyesal, kata si kancil. Harimau merasa ketakutan. Namun, ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Baiklah, di mana aku akan menunjukkan harimau malang itu? Namun, jika kau menipuku, kalian berdua akan menjadi makanan siangku hari ini, kata harimau. Mendengar gertakan si harimau, tikus sangat ketakutan. Namun, ia percaya akan kecerdikan si kancil. Si kancil pun mengedipkan mata pada tikus. Kancil langsung membawa harimau ke tepi sungai di dalam hutan. Mereka menuju sumur di pinggir sungai. Sumur itu sangat gelap dan dalam. Namun, karena pantulan cahaya matahari yang membuat air yang bening itu berkilau seperti cermin. Kita sudah sampai di sumur yang aku maksud. Sekarang, kau bisa membuktikan sendiri. Kau lihat sendiri pada sumur tersebut, kata si kancil. Harimau merasa sangat penasaran. Namun, hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur. Karena ketakutan, ia hanya mengintip saja. Tapi, ia sangat terkejut ketika membuka mata dan melihat kepala harimau itu benar-benar ada. Ternyata, apa yang dikatakan kancil benar. Ia memang benar-benar raja hutan. Karena ketakutan, ia langsung melarikan diri dan langsung berlari dengan cepat karena takut dimakan kancil. Melihat harimau berlari begitu cepat, kancil dan tikus tertawa dengan puas. Mereka berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Sebenarnya, di dalam sumur itu tidak ada siapapun selain air yang sangat bening seperti kaca. Karena kebodohan harimau, ia tidak menyadari bahwa kepala harimau yang ada di sumur tersebut adalah bayangannya sendiri. Lagi-lagi, kancil berhasil menipu untuk menyelamatkan si tikus temannya. Baik, terima kasih. Itu cerita yang saya bacakan. Semoga bermanfaat.